kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan PLH Kepala Stasiun LPP RRI Molabu kepada Bapak Abdul Hanan SI bersama. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat besertakan salam, tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati kepada Bapak Abdul Hanan ST selaku Kepala Stasiun LPP RI Molabu, yang kami hormati Bapak Masuri selaku Koordinator Pusdar Ops PB atau Penanggulangan Bencana, dan yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Molabu. Untuk mengawali acara kita hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibacakan oleh Yulia Putri Rizky. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah Islam, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, walaupun sedikit panas ya, tapi nggak apa-apa. Vitamin D ya adik-adik atau anak-anak saya. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW yang telah membawakan kita ke alam yang berilmu pengetahuan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Melabu, Bapak Muklis SPD SI MSI, Bapak dan Ibu guru, juga para pegawai di lingkungan SMA Negeri 1 Melabu, dan yang saya sayangi anak-anak saya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Melabu yang patut kita banggakan. Sehubungan dengan Kepala LPP RI Melabu saat ini berada di Jakarta untuk melaksanakan satu kegiatan, dan besok beliau akan menghadiri acara pembukaan Festival Bintang Radio tingkat nasional. Maka saya mewakili beliau di sini dan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen SMA Negeri 1 Melabu atas kerjasamanya yang telah menunjang program kami, yaitu Go to School yang berjudul Pendidikan Dini Penanggulangan Darurat Bencana untuk adik-adik kita, agar kita tahu semua tentang bencana, karena daerah kita ini merupakan daerah siaga bencana. Dan mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kita, mungkin bisa sebagai motivasi peningkatan kreativitas dalam hal seni, budaya, dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita sudah dapat bersama di sini. Ada dari RRI, ada dari BPBD Aceh Barat bersama jajarannya. Sangat berbahagia bagi kita semua dapat bertemu, dan barangkali inilah kesempatan bagi kita sebagai ajang yang pertama meningkatkan pembinaan karakter dalam topik pendidikan dini untuk penanganan bencana. Nah, kemudian Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, yang kami banggakan, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dunia ini dari alam jaliyah menjadi alam yang penuh berilmu pengetahuan. Bapak dari BPBD beserta jajarannya, Bapak dari RI Melabuh beserta jajarannya yang telah mendukung dan menjadi sponsor dari ini, kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. SMA Negeri 1 Melabuh pada hari ini itu jumlah personal siswa berjumlah 590 orang lebih kurang. Dewan guru termasuk didukung karyawan-karyawati jumlahnya 59 orang, baik negeri maupun kontrak dan sejenisnya. Ini mendukung bahwa proses di sini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tanggap darurat dan tanggap bencana. Baik sekali pada hari ini, anak semua, kita akan mendapatkan pelajaran berharga, terutama dari Bapak kita dari BPBD. Nanti bagaimana akan disampaikan langkah-langkah, ya, bagaimana prosedur dalam menghadapi bencana ataupun tanggap darurat. Nah, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, bahwa ini penting bagi kita, penting bagi generasi depan. Bagaimana menghadapi tsunami seperti yang pernah kita alami di 2004 yang lalu, ya. Dulu di Semelu ada istilah semong, ya. Mungkin di barat selatan itu ada istilah ibna. Mungkin nanti pihak dari BPBD akan memberikan istilah lain. Yang penting kita sepaham bahwa bagaimana menanggapi, merespon suatu bencana alam itu dengan cepat dan menjadi kita selamat dari bencana. Sekali terima kasih pada RI dan kru, ya, para host, ya, yang sudah hadir di sini. Inilah kami SMA 1 Melabuh, mudah-mudahan menyenangkan bagi Anda semua dan akan kembali lagi kemari memberikan yang terbaik bagi kami semua. Insyaallah, ya. Sekali lagi hanya kepada Allah kita berserah diri, semoga yang kita senangkan akan mendapat ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata-kata sambutannya. Oke, agar acara kita berjalan dengan baik, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Bacaan surah Al-Fatihah dimulai. Selesai. Berikan tepuk tangan untuk kita semua dong. Aduh Gina, ini kayaknya sepi banget deh. Gimana kalau misalnya kita minta buat Kak Nanda dan juga Kak Eci untuk nunjukin nih yel-yelnya SMA Negeri 1 Melabuh. Ayo dong Kak Eci. Iya, ada Gina dan juga Mawar ya. Aduh, terima kasih ya untuk kalian berdua ya. Nah, dan juga teman-teman yang di sini dan juga pendengar yang di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz. Langsung saja ya, kita akan memulai acara untuk di hari ini. Nah, sebelumnya biar semangat,
kita yel-yel lagi ya. Kita yel-yel lagi Iya. dan bagi tugas. Kamu Benar. handle yang cowok, Iya. aku tetap handle yang cewek ya. Iya. Nanti yang SMA 1 biar mereka handle dua-duanya, oke? Oke. Kita coba yel-yel RRI dulu. RRI kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa, ya. Kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Oke, kita coba Kakak Ici. Oke, Kamu dulu, silakan. Kita coba dulu ya, jangan lupa kita peragakan tangannya. RRI, kami bisa. RRI luar biasa. Semangat, terima Ya. kasih buat yang cewek-cewek yang masih stay di sini. Yang cowok sebagian udah pada ngapain kalian di situ? Ntar kabur nggak ya? masuk kamera loh ya. Iya. Yuk coba, yel-yel SMA 1 silakan. Gina atau Mawar, salah satunya silakan. Sama-sama ya, sama-sama tangannya sekalian biar tambah heboh gitu, oke? Iya. SMA Negeri 1 Melabu. Semansa bisa, semansa jaya. Yeay, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih Mawar dan juga Gina. Kalian udah pernah belum memandu sebuah acara sebelumnya? Udah pernah. Udah pernah? Alhamdulillah, makanya kelihatan kayak lulus banget gitu ya. Oke, dan juga Kakak Ici kita langsung aja karena nanti kita juga ada tamu di sini. Benar. Ada duta lingkungan juga. Terus juga ada Bapak dari Basarnas BPBD, terus juga ada dari Bapak dari RRI, terus juga ada Iya. Bapak Kepala SMA 1 Negeri Melabo. Tapi sebelumnya kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya ini. Ya, Kakak dan Ici, silakan. untuk selanjutnya, Gina, Mawar ada apa lagi nih? Apa yang mau Ah. ditampilkan nih, silakan. Ya. Nanti bakal ada tampilan tari kreasi baru dari Devi. ya, dan juga Yulia Yulia Putri. Putri. Yulia Putri Ya, ya. ada penampilan performnya Aha. dari Sri Ada Amelia. banyak deh pokoknya. Banyak, tapi yang setelah ini kita bakal melihat salah satu pertunjukan seni dari SMA Negeri 1 Melabo ya. Oke. Nah, dan juga untuk teman-teman di sini dan juga sahabat kreatif ya, pendengar di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90, MHz. Mungkin langsung saja nih Gina dipanggil. Silakan kita panggil sekarang. Oke. Oke, selanjutnya kita sama-sama saksikan penampilan dari seni tari kreasi baru oleh Devi Sartika dan Yulia Putri. Berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Please welcome Devi Sartika dan juga Yulia Putri.
Alright. Nanggung ya. Nanggung ya. Tanggung satu tariannya. Main nyosor aja kesini dulu dong. Kita ngobrol dulu dong. Ayo, Aku mau Devi, tahu. Sartika sama Yulia kesini dulu kita mau tanya-tanya nih. Iya, Ya. aku mau tahu cerita dari Tarian. tarian ini apa gitu Iya. loh. Ya, kipasnya tinggal tuh. Ambil aja dulu mungkin lumayan buat kipas-kipas. Jangan dibawa pulang ya. Awas loh. Ini namanya siapa nih? Siapa namanya? Sari, awas yang dibawa pulang ya. Iya, Sini, Devi sini dan dong. juga Yulia. Oke, kamu mau tanya sama yang mana? Silakan. Ini namanya siapa? Yulia Putri. Sebelahnya Devi ya. Oke, tadi semangat banget narinya ya. Ya, kalau boleh tahu nih, karena mungkin sahabat kreatif di rumah, pendengar di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz juga penasaran. Aduh, tadi itu tarian apa ya? Iya. Gitu ya kan? Karena kan mereka cuma bisa mendengar gitu. Ini apa Benar. tiba-tiba udah tarian. Nah, Udah tarian tarian ini, gitu ya? Eci, Iya. for your information, Benar. tarian ini adalah juara 1 FLS 2N Aceh Barat. Wah. Tepuk tangan dong. Udah pada tahu belum kalian? Ya. Alhamdulillah ya. Terus juara 4 tingkat provinsi juga LLS 2N ya. FLS 2N. Nah, seperti itu. Nah, boleh diceritakan sedikit Devi, ini yang latih kamu siapa sih namanya? Yang latih namanya Nanda. Kak Acul. Acul, Kak Acul. Acul. Ada orang di sini? Oke, nggak ada. Iya. Oh iya. Oke, dan tarian ini bercerita tentang apa, Devi? Menceritakan antara daerah dataran tinggi sama daerah dataran rendah. Daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Makanya tadi ada semacam kayak bangku di situ gitu ya, atau apa Itu- sih, stage, mini stage gitu ya? Itu artinya yang tinggi. Itu yang tinggi. Sedangkan teman-teman yang di bawah Waduh. pada kabar semua nih ya. Iya, oke deh, nggak apa-apa. Oke, Ya udah, eh, makasih. Ada lagi Ece yang mau Mungkin ditanya? sedikit lagi, Oke. Yulia ya? Yulia. Nah, ini kan tari kreasi baru ya. Kalau tari kreasi baru ini sendiri tadi itu ada namanya nggak? Misal tari ini gitu ada nggak? Tadi dataran tinggi dan dataran rendah aja sih, nggak ada namanya. Pemulia. Tari Pemulia, sahabat kreatif yang sedang mendengarkan Pro FM untuk Iya. pagi ini. Thank you. Terima kasih Silakan ya. kembali ke tempat untuk Iya. Yulia Putri dan juga Devi Devi Sartika. Thank you Sartika. untuk performance-nya. Semoga nanti banyak lagi performs. Mungkin nanti Bapak BPB dari Basarnas ada buat acara, mungkin boleh dipanggil adik-adik SMA 1. Benar nggak? Benar dong ya. Dan Masuk promo, ya kan? Iya, Oke. dan mana tahu nanti kita juga bisa undang mereka ya ke RRI Boleh, ya. boleh. Atau ntar Iya. acara ini nanti acara Pagelaran budaya. pagelaran budaya atau acara Iya. apa segala macamnya. Benar banget. Baik. Nah, kita yel-yel lagi ya. Silakan Nanda. Kakak Ici mau tes. Aduh. Mau tes yang cowok, kamu agak. Yang cowok di mana? Nggak nggak kelihatan, apa-apa. jauh banget. Kamu tes aja biar Oke. suaranya lebih keluar. Dibantu dengan yang cewek. Iya. Yel-yel SMA 1. Silakan. Oke, kita mulai dari SMA 1 ya. SMA Negeri 1 Melabang. Oke. Terima kasih. RRI. Kami bisa. RRI luar biasa. Nah, Ya. kita mau ngobrol. Kalian udah tahu belum kalau 2018 itu Duta Lingkungan Aceh dipegang atau dimenangkan oleh teman kalian juga di SMA 1. Tahu nggak kalian? Kok pada tahu semua sih, kalian gak asik beneran. Tadi aku mau kasih tahu, seakan kalian gak tahu, Nggak jadi aku ini mau ya. kasih tahu. Gak kayak surprise gitu. dong ya. Oke, Ya. ya. Kita panggil dulu deh mereka. Silakan Aji dan Aji juga temannya, Syamputra dan silakan. juga Ega Raihanda. Silakan Iya. untuk maju ke depan. Kita nanti bakal sharing-sharing juga nih sama mereka. Bakal sharing ya. dan mereka pasti akan memberikan apa sih namanya, influence untuk kalian semua, Bener sehingga banget. semoga nanti Ya. ke depan kalian bisa mengikuti jejak mereka ya. Ya, dan Aji Syamputra ya sebagai Duta Lingkungan tingkat provinsi 2018 ya, Aji. Aji ya. Oke, dan Oke. Ega runner up Aceh Barat 2019. Oke. Oke, Ya. dan sebelum kita lanjut tanya ke mereka, Eci, ya maksud aku kamu pindah ke sana. Sebelum kita tanya ke mereka, tadi kan dari Bapak BPBD ada singgung smog ya. Dan Smog ya? smog tentang tsunami itu, dan alhamdulillah untuk RRI Melabu kita menang juara 5 untuk Masuk 5 ada besar. video semacam debut seperti itu ya. Iya. Juara 5-nya nggak tanggung-tanggung. Kalian tahu nggak juara 5-nya seapa? Ayo, Seapa? Coba kalian kasih saran. No.
Ya benar, se-Asia Pasifik. Alhamdulillah dari Iya. Melabu. Jadi ada syuting di Simelu dan videonya kita kirim mengikuti kontes dan alhamdulillah Melabu, RRI Melabu nih guys ya, juara 5 se-Asia Pasifik. Nah, jadi makanya kameramennya ada di sini tadi, nggak tahu aku kemana. Itu kameramen udah tingkat internasional deh pokoknya ya. Iya. Susah ya. Oke, lanjut. Oke. Kakak Ici, kita mau ngobrol dulu. Iya. Agak malas ya kita berdiri sama mereka ya. Aku jadi kelihatan Kenapa? Banten gitu ya. Oke, by the way, Aji apa kabar? Mana mic-nya? Boleh host si Maya salah satunya kasih mic-nya dong kemari biar kita enak ngobrol sedikit. Setelah itu nanti kita juga ada perform lagu Bumo. Ya, lagu Bumo oleh Sri Amalia sebentar lagi setelah ini. Iya, Oke. benar banget. Kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu dengan Aji dan juga temennya, siapa namanya? Ega. Ega, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Aji. Se-Aceh loh ya, kalian harus bangga. Makanya kita Pro 2 kesini karena ada bintang-bintang di sini. Benar Iya, banget. itu di sana juga bintang semua, itu luar biasa. Bintang yang sudah mulai memudar ya. Mereka bintang yang meredup karena nggak cerah ya. Iya. Oke, Oke. kita mau ngobrol, silakan Keci mau ngobrol sama Ega atau sama Aji silakan. Mungkin kakak Nanda dulu. Oke, silakan. aku dulu. Aji, apa kabarnya kamu Aji? Alhamdulillah baik. Sudah kelas berapa? Alhamdulillah sudah kelas 3 ya. Ceritain dong sedikit seperti apa akhirnya kamu bisa memenangkan Duta Lingkungan se-Aceh. Awal mulanya kamu ikut di mana dan bagaimana? Silakan. Yang 2018, yang kamu menang seprovinsi, ya kan? Oh, luar biasa. Coba diceritain sedikit sehingga mungkin ada teman-teman yang kemarin ketiduran, jadi nggak tahu gitu kan. Jadi kita kasih tahu sekarang. Bercanda, ya udah lanjut. Jadi awalnya tuh kabupaten dulu. Ikut seleksinya di kabupaten, terus Buka kabupaten untuk seleksi duta lingkungan. mic-nya, Terus abis di kabupaten Ah. baru ke provinsi. baru ke Jadi pas di provinsi. kabupaten itu Ah. yang diseleksi dari 8 sekolah kan? Dari 8 sekolah. 8 sekolah. Jadi Se-Kabupaten Aceh gitu ya? se-Aceh Barat. Oh, se-Aceh Barat. Oke, se-Aceh Barat dulu. Terus seleksi tahap pertama penyampaian visi misi Aha. sama motivasi untuk kedepannya gimana. Seperti itu. Ada juga penampilan bakat sama apa lagi ya, orang ada mentor, kita ditanyain. Ditanyain. Kalau untuk bakat pada saat itu kamu tampilin apa kira-kira? Bakat kemarin tuh kreasi aja. Oh, kreasi aja seperti itu. Jadi kamu kayak duta lingkungan itu sebenarnya apa sih, Aji? Duta lingkungan tuh sebenarnya kita tuh sebagai agen. Agen? Ya, agen untuk agen of change. Agen of change ya. Sebenarnya di umur kami berdua nih. Jadi kami itu harus menyebarluaskan kegiatan-kegiatan di sosial media. Oh gitu. Ya. Nggak Oke. harus mesti kayak seminar, nggak harus. Oh, nggak harus. Nggak harus. Tapi kalian sendiri-sendiri juga kayak apa sih namanya, kasih tahu lewat media sosial Ya, bahwa setidaknya peduli terhadap lingkungan Ah. dan segala macamnya Ya. gitu ya. Oke. Dan akhirnya kamu menang Aceh. se-Aceh, alhamdulillah. Dan se-Aceh itu juga dari berapa kota se-Aceh ngumpul di sana, ada berapa orang sih? Di provinsi Ah. kita itu yang ikut 17 kota. Yang ikut 17 kota. Ya. Jadi kan kita 23 nih. Yang kurangnya 4. 4. Jadi dari 17 kota tuh kita diseleksi Diseleksi. dari awal check-in sampai check-out. Oke. Jadi pas check-in kita tuh masuk ambil nomor urut undian sama tanya asal dari mana, sekolah di Oke. mana. Dan akhirnya kamu menang karena mungkin ada sesuatu juga yang mereka lihat dari diri kamu gitu ya, Iya. pada saat speech dan lain-lain. Tepuk tangannya dong. Intinya dia menang. Juara 1 se-Aceh 2018 Duta Lingkungan Aceh ini ada di Melabuh loh ya. Dan kalau untuk Ega sendiri, apa kabar Ega? Alhamdulillah baik kak. Kamu Ini sepertinya penggemar Ega banyak ya. banyak Kalian ternyata. penggemarnya Ega? Hah?
Enggak katanya. Oke, semangat ya Ga ya. Oke. Oke. Ega kita nggak apa-apa, kita biasa dengan, ya ampun udah lah ya. Jatuh. Biasa nggak ya? Jatuh guys, nggak enak ya. Oke terus. Oke, Ega sendiri. Ega kamu ceritain sedikit ya. pengalamannya Kakak Ici bisa silakan. Nah, Ega sendiri ini adalah runner up se-Aceh Barat 2019 di tahun ini ya. Nah, mungkin kamu juga bisa cerita sedikit nih dari awal mengikuti Duta Lingkungan ini. Ya, pertama kali kan kita di sekolah dulu gitu Kak. Ya. Nah, jadi kita diseleksi sama Dewan Guru, yaitu Bu Eva. Bu Eva? Bu Eva yang mana, Bu Bu Eva? Eva? Ayo. Ya. Halo Bu. Beliau Iya. seleksi kami, Mhm. jadi dipilih memang yang betul-betul menurut beliau Iya. mampu membanggakan SMA 1 Iya. ke depan. Jadi kami diharapkan oleh beliau Iya. agar mampu membawa nama SMA 1 di Duta Lingkungan Aha. lebih jauh terbang Iya. tinggi lagi. Dan akhirnya kami pada tanggal 25 Maret kalau nggak salah. Iya. Jadi kami langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Iya. gedung PKK. Oh, gedung Oh, PKK. Jadi gedung di PKK. sana kami di Iya. jadi di sana kami Di sana? melakukan proses penyeleksian. Aha. Di sana ada 2 hari. Hari pertama penyeleksian tentang visi misi. Iya. Dan hari kedua tentang wawancara. Jadi di hari pertama banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sana. Iya. Oke. Pertama, selain soal mempunyai banyak teman, Iya. juga tentang wawasan yang harus selalu kami tinggikan. Oke. Dan di hari kedua itu ada yang namanya proses penyeleksian tentang wawancara. Ditanya Oke. bagaimana sih kamu menanggapi kasus-kasus yang telah terjadi di Aceh Barat tentang kerusakan lingkungan hidup. Iya. Oke. Jadi setelah itu lanjut di minggu selanjutnya barulah diumumkan para juara. Aha. Dan di sana waktu ketika proses pembagian hadiah itu deg-deganan minta ampun. Deg-degan. Kasih tahu dong. Itu pada saat Enggak, tunggu. Iya. Kasih tahu dong hostnya siapa saat itu. Ah. Ya. Siapa Ega? Jadi perlu rekan-rekan tahu, hostnya waktu itu Adalah Kak Nanda. Kak Nanda selaku host membacakannya, wah. itu bikin pada saat amazing, kan? membacakan pengumumannya. ya pengumuman. Dan di situ payah kalian. Jadi Iya. ketika proses Aha. pengumuman, Aha. pasti semuanya minta. Deg-degan di situ ya? Ya. Jadi kan semuanya pasti pengen menang gitu kan. Benar, Iya benar. dong. Pengen benar. dong mewakili Aceh Barat tingkat Aceh kayak Iya. si Aji gitu kan, melanjutkan Iya. karet Aji. Berarti Aji berhasil menginfluence kalian semua Iya, benar. menjadi the best dari yang the best ya. Best of the best. Oke, thank you. Kamu juara 3 ya? Iya, juara 3. Selamat. Juara 3 ya. Oke. Oke. Thank you so much karena kita durasi sebentar Ya. lagi kita mau tampil. Tapi by the way aku mau tanya, kalau di BPBD ada duta-duta begini nggak? Kira-kira misal duta apa gitu? kan? Duta- Belum. Belum, Semoga next year ada dan jangan lupa MC-nya Duta ada. ini. Ya? Semoga Promo. nanti- Benar, semoga nanti mungkin dari BPBD ada duta siaga bencana juga Iya. bisa ya. Ada Ah. acaranya bagus, Maria. Benar. Ngundang teman-teman semua. Ya. Hostnya kalau mau pecah pasti siapa? Nanda. Asik ya. Oke. Yaudah, selanjutnya terima kasih Aji Terima dan juga kasih. Ega karena kita durasi. Silakan kembali ke tempat, guys. Thank you so Ya. much. Ya, dan juga teman-teman yang di sini ya masih semangat ya. Ya, dan Baik. juga teman-teman yang di rumah juga yang sedang mendengarkan kita untuk di hari ini, kita masih di acara Go to School di frekuensi 90,3 MHz. Nah, mungkin untuk selanjutnya, Nanda. Baik, kita panggil dari situ Iya. aja mungkin adik-adik Ya, Maya dan juga Maya dan Gina. Mawar dan Gina. Mawar dan Gina. Sorry, Maya itu sebenarnya Mungkin langsung aja apa dari ya? situ Kayak aja deh. kayak ada something gitu di aku. Jadi kebayang-bayang gitu, guys. Masa-masa SMA dulu maksudnya, kalau sekarang udah enggak. Sorry. Jadi Iya. Mawar dan juga Gina, silakan presentkan yang akan mau tampil selanjutnya. Siap-siap yang mau tampil ke sini? Yang mau tampil ke sini? Oke, di present dulu, dipanggil dulu, nanti baru kita yel-yel. Oke nih Kak Nanda, selanjutnya kita akan menyaksikan performa dari Sri Amalia. Berikan tepuk tangan dong buat Sri Amalia. Sri Amalia ini adalah pemenang vokal solo di Kabupaten Aceh Barat. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Sri Amalia.
Gitarnya dimainkan. Kita lihat dulu dong, SMA 1 RRI Aku minta salah satu dong, Mawar atau Devi untuk pegang mic ke gitar. Salah satunya aja, silakan stay here. Luar biasa, kalian pada bisa main gitar nggak? Kalian semua bisa, kelihatan gombalnya kayak gimana, ya ampun. Oh, ini aja, oke. Main kita aja, alright, oke, silakan. Baik sahabat kreatif, sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan lagu yang berjudul Bumo ya, yang dibawakan oleh Sri Amalia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun ada bunga yang gaji wareho puji oh bala puji oh bala puji Pubut kerah Bandung hajat kebun aduh bunga yang gadi wareho wareho Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sri Amalia ya. Sri Amalia, terima kasih sudah menyanyikan lagu yang sangat menyentuh sekali. Ada yang nggak tahu artinya nggak di sini?
Sama, aku juga nggak tahu. Cuma aku jujur, aku merinding seriusan ya. Ini merinding entah karena kelaparan, entah karena nggak tahu artinya lagunya, nggak tahu deh aku ya. Oke, kita mau Ci mana Ci? Kita mau talk show dulu nih. Kita mau panggil narasumber kita pastinya, dan kita agak sedikit lebih serius pastinya karena kita akan membahas seputar pendidikan dini, penanggulangan darurat bencana. Jadi untuk adik-adik nanti silakan buat yang mau bertanya, Nanda dan Eci, persilakan ruang dan waktu untuk kalian yang mau bertanya mungkin kayak gimana kita menanggapi bencana dan segala macam. Coba dipanggil dulu Eci. Iya, kepada Bapak ini ya, Bapak BPBD, Bapak Maisuri ya? Mas Suri, maaf Pak. Mohon maaf Pak, ini tulisannya. karena di sini mana tulisannya agak kita ini ya. matanya rada-rada ini Pak Silau, jadi enggak soal datang Iya, Bapak, terima Mas kasih. Suri. Terima kasih Bapak sudah hadir ke SMA Negeri 1 Melabu. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman di sini adik-adik jangan lupa yang mau tanya silahkan langsung ya, karena langsung nih Bersama Bapak dengan Mas Suri yang sudah hadir ke sini. Oke. Iya. Sebelumnya, selamat pagi Bapak, assalamualaikum. Oke, lebih naik mic-nya Bang, operator. Oke, baik. Bapak diperkenalkan dulu sama adik-adik kita ada di sini. Bapak dari mana, terus juga jabatan Bapak apa, dan seperti apa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Budi. Sekarang ini tinggal di Lapang. Mungkin kalau yang dulu saya pernah latih silat di sini. Ya. Ada yang kenal masih? Oh ya, oke. Terus? Saya kerja di BPBD, sekarang ini staff ya. Nah, jadi sekarang ini dipercayakan sebagai koordinator pusat pengalihan data dan informasi untuk Puslap penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat. Jadi kalau ada bencana, jadi dari satu pintu Pak. Satu pintu. Jadi yang makasih kabar untuk bencana itulah BPBD Pak, dari Puslap. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Mas Huri yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Pak, kalau misalnya topik kita sekarang kan pendidikan dini nih, penanggulangan bencana. Menurut Bapak seperti apa sih supaya adik-adik ini kan dari mereka ini bisa ada pendidikannya ketika mereka menghadapi situasi panik, ketika mereka dalam keadaan tiba-tiba lagi sekolah kayak gini nih, amin jangan sampai gitu kan, tapi misal lagi sekolah kayak gini tiba-tiba kita ada angin yang kemarin itu sempat di kantor sebelah sempat terbang-terbang, kami harus bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi mungkin waktu di SMP di daerah pesisir ya, kita sudah masuk ke SSB ya. SSB. Sekolah Siaga Bencana. Sekolah Siaga Bencana. Jadi kita sudah mendidik ya, dari anaknya sampai ke gurunya. Jadi kalau terjadi bencana, di mana titik kumpulnya, di mana nanti arah evakuasi, udah kita sampaikan semua Pak. Oh, seperti itu. Salah satu tips misalnya nih Pak, lagi sekolah. Kita lagi pada di ruangan nih semua, misalnya contohnya tiba-tiba ada gempa mungkin 5,4 skala Richter, ini misalnya, tapi jangan sampai amit-amit ya. Apa sih Pak yang harus kami lakukan? Anggap aja Nanda ini SMA kelas 1, kan aku lugu nih nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi haruskah berlari gitu ya? Haruskah aku kemana Pak? Apakah harus ke tengah sini atau aku harus keluar atau aku cukup di dalam ruangan aja atau seperti apa Pak? Tiba-tiba datang gempa kita lagi belajar gitu contohnya. Iya sedikit Pak, biasanya kan kalau anak-anak SMA ini mungkin agak panik gitu ya. Panik. Nah itu gimana nih Pak? Jadi kalau bencana, alhamdulillah ya, kita selama ada bencana selama 2024 kita bukan jam sekolah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya terjadi bencana pun, kita dalam sekolah, yang pertama kita jangan panik. Nah, jangan panik ya. Pertama jangan panik. Yang kedua, kalaupun kita bisa berlari keluar, kita berlari. Kalau tidak bisa karena gempanya terlalu kencang, kita bisa pertama di bawah meja, bisa juga di dinding dengan menutup bagian kepala. Nah, jadi kalau bisa kita keluar, Kalau nggak bisa, harus kita sembunyi di bawah meja. Nanti manfaatkan apa-apa yang ada di dalam. Seperti tadi mungkin kita
merapat ke dinding seperti yang Bapak bilang, atau kita masuk ke kolong meja, adik-adik ya. Oke, yang di sana dengar nggak sih? Adik-adik dengar ya? Alhamdulillah. Ada lagi Pak tips-tips yang lainnya? Jadi kalau bisa, yang kami harapkan untuk pihak sekolah ada SOP. Jadi kalau terjadi bencana, kita di mana titik kumpul untuk pertama untuk anak-anak sekolah ini, yang kedua untuk arah evakuasi yang aman. Kalau di sini mungkin di lapang. Di lapang. Ya. Terus untuk kita anak-anak ini udah berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau terjadi gempa, Bu, jangan jemput kami ke lapang. Jadi nanti pihak sekolah bisa sampaikan ke orang tuanya, jadi anak-anak ini sudah ke lapang. Yang banyak korban, begitu kita udah selamat, kita balik lagi ke tempat rumah kita ya, kalau ini pesisir, itu yang jadi korban. Itu kebanyakan. Jadi kita nanti kalau saja terjadi di mana-mana kita bencana, gempa, kita kalau di mana kita posisi, di mana aman, kita harus berlari ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi jangan kita balik lagi ke rumah. Jadi kita harus komitmen dengan orang tua kita juga. Jadi nanti pihak sekolah udah ada nomor penting. Jadi Bu tanya gimana anak saya udah di titik evakuasi, gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik, sudah ada komunikasi dulu dengan orang tua masing-masing bahwa jika terjadi bencana jangan cari saya di sekolah, tapi saya ada di lapang atau di tempat evakuasi. Atau di tempat evakuasi. Dan jangan pernah ambil motor cabut langsung ke rumah, jangan ya. Apalagi kalau misal rumah kalian daerah pesisir. Tadi udah disampaikan oleh Bapak Mas Syuri harus ke tempat yang memang lebih aman pastinya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, mungkin atau kita nanti kasih lempar ke mereka belum, pertanyaan? ini kita sesi pertama, nanti kita akan dialog ke sesi kedua nih, masih bersama Bapak Masuri. Dan nanti di sesi kedua, adik-adik jangan lupa untuk persiapkan pertanyaan ya. Ya, kita apa saja yang mau ditanya tentang pendidikan dini untuk tanggap bencana pastinya? Terutama dalam siaga bencana ini. Oke, mungkin dari sekarang boleh nih untuk disiapkan pertanyaannya, karena nanti kita akan ada dialog sesi kedua bersama Bapak Masuri ya. Oh iya, oke. Bapak Masuri silakan kembali ke tempat dulu Bapak, karena kita mau dengarkan ada teman kita yang mau baca puisi. Ya, dan juga teman-teman di sini dan juga sahabat kreatif pendengar di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz. Berikut ini kita akan kembali menyaksikan buatnya Gina, Mawar, kita mau ada apa lagi nih untuk selanjutnya? Kesini aja biar rame yuk. Ini nih mic-nya. Dan kita masih live langsung di frekuensi 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, sahabat kreatif. Masih di program Ghost to School yang sekarang dilaksanakan di halaman SMA Negeri 1 Melabo. Silakan kalian panggil temennya. Ya, selanjutnya ada pembacaan puisi berjudul Membaca Tanda-Tanda oleh Fazia Rizky Maisara. Berikan tepuk tangannya dong buat teman kita. Baik, puisinya juga biar lebih bagus diiringi oleh gitarisnya juga sedang kita siapkan. Halo Rizky Maisara, tes dulu mic-nya. Iya, ngomong dong. Halo, apa kabar? Baik, oke, kamu mau baca puisi. Judulnya apa? Membaca tanda-tanda. Membaca tanda-tanda. Oke, bisa kita mulai sekarang, saudari ini? Sekali lagi dong, tepuk tangan untuk Maisara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Ismail dalam karyanya Membaca Tanda-Tanda. Ada
sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dialau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia tadi penampilan dari Fazia Rizky Maisarah ya, yang telah membacakan puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda. Oke, untuk host yang dari SMA sini aja kita gabung, yuk. Ayo, silakan. Bina, Mawar. Kita juga udah hampir closing, kita Iya. masuk ke sesi dialog yang kedua. Ya. Dan setelah itu nanti bakal ada perform terakhir juga dari si Amalia, habis itu kita closing ya. Iya, dan jadi mohon juga- sabar sedikit lagi. Ya, terima kasih buat ya sahabat kreatif yang di rumah juga yang masih mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz. Dan kita masih dalam acara Go to School di SMA Negeri 1 Melabu. Tepuk tangannya dong. Oke, sebelum kita melanjutkan ke dialog sesi yang kedua yang nantinya masih bersama Bapak Masyuri, kita yel-yel lagi dulu ini Nanda. Boleh, silakan. Ayo. Silakan Dari dari SMA 1 dulu Negeri dong. 1 dulu. Hidup kok, Ya, hidup. hidup. Oke. Yang baca Sama-sama puisi? ya, sekalian Boleh. sama tangannya dong Jangan panas. biar tambah heboh, oke? Iya. SMA Negeri 1 Melabu, semansa bisa, semansa jaya. Oke. Sekali lagi. Saya lagi. Loyo kali ini, yang cowoknya mana lu? Loyo. Yang cowoknya udah pada kabur nih. Panas ya, nggak apa-apa Iya. ya. Oke, sekali lagi ya. SMA Negeri 1 Melabu, semansa bisa, semansa jaya. Yeay. Kalau untuk yang Iya. RRI silakan Kak Nah, Eci. untuk yel-yel RRI ya. RRI pasti bisa, RRI luar biasa. Cerdas, cerdas Oke. banget. Seriusan langsung bisa hafal ya. Kadang-kadang Iya. kakak Tama aja masih sering-sering lupa-lupa ingat. Sering salah ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Khairul Asmadi, Iya. Kasubag KU yang masih yang masih stay di sini, Iya. Bapak Hanan juga, dan juga ada Bapak Kepala Pak Muklis, dan juga ada Bapak Masyuri, dan juga mohon maaf Bapak Bapak Abdul Hanan. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga di lain kesempatan nanti Iya, bisa lebih dalam benar. lagi memberikan sosialisasi tentang tanggap bencana ya. Ya, dan mungkin langsung saja untuk selanjutnya kita akan dialog sesi yang kedua masih bersama Bapak Masyuri. Oke. Mungkin untuk Bapak dipersilakan Silakan. hadir kembali ke sini. Ya.
Dan ada yang kali mau ini bertanya? kita sesi bertanya. Ayo. Jangan Eci, ada Ya. rules baru nih. Ada yang jangan kamu masuk. Aha. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Dapat nilai plus loh. Silakan. Ya. Ayo, silakan. Yang mau bertanya mungkin bisa ke depan. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yo. Ada 2, silakan yang mau Oke, bertanya. ada 2 orang nih ya. Yang siapa? Maya siapa tadi? Sorry, Mawar dan Devi di sini aja, nggak apa-apa di sebelah Bapak. Aku Maya terus. Mawar aduh. sama Gina mungkin Di tengah boleh aja, di di tengah sebelah aja. Bapak. Di sini. Oke, di tengah ya. Iya, kan Anda selalu ingat Luna Maya. Teringatnya sama Maya. Oke, di sini sudah ada, ini siapa namanya? Rauza. Yang cowok? Ajul Ikram. Nah, tadi di sesi pertama pasti kalian sudah mendengarkan sedikit ya pembahasan yang dibahas oleh Bapak Masyur ini terkait dengan siaga bencana, terutama untuk siswa-siswi seperti kalian. Nah, mungkin dari Rauza ada yang ingin ditanyakan? Nah, langsung saja Rauza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, ketika ada bencana terjadi, otomatis seluruh masyarakat pasti akan merasakan kepanikan. Dan yang ingin saya bertanya, bagaimana cara kita mengetahui info yang akurat tentang bencana yang terjadi? Karena kan ketika bencana terjadi pasti akan ada info yang tidak benar, info yang benar. Lalu bagaimana masyarakat yang sedang panik ini mengetahui info yang benar-benar akurat? Sekian, terima kasih. Iya, silakan Bapak. Jadi untuk info bencana, kalau kita di BPBD begitu ada gempa, ya kita di Pusalop itu ada namanya stasiun ya, radio komputer, yang tuh di situ dia di komputer itu menandakan bahwa gempa berpotensi tsunami. Ya. Jadi kalau kami gempa berpotensi tsunami, kami menghubungi Bupati untuk menekan sirene tsunami. Itu pertanda pertama. Yang kedua, kami melakukan patroli keliling dengan menggunakan halo-halo pakai mobil yang ada untuk mencegah terjadinya hoax gitu ya. Nah, yang kita terjadi kemarin Pak, pernah jadi waktu gempa yang besar kemarin, itu kita ada kabar dari Sinabang bahwasannya Sinabang tenggelam. Ya. Pokoknya itu beritanya hoax. Jadi kita minta maaf juga kemarin, selalu kita langsung memberikan informasi langsung tanpa koordinasi dari dengan pihak-pihak yang terkait. Nah itu dia. Jadi untuk terjadi kalau misalnya bencana, jadi informasi ini dari BPBD ya, nanti kita petugas kita ada keliling. Terus kalaupun terjadi bencana besar, itu pihak kita sudah di simpang-simpang. Kita udah ada protapnya Pak. Jadi kalau terjadi bencana besar, jadi kayak saya ini karena rumah saya di lapang, saya di simpang daerah Jalan Generasi. Ya, di sini yang dekat di sini itu Pak Amancah, jadi seputaran ini. Jadi gitu ada instansi-instansi terkait seperti polisi, Tagana semuanya Pak. Nah, jadi kita udah di pos-pos masing-masing. Jadi kalaupun yang kalau misal sekolahnya di daerah pesisir, mereka kan evakuasinya ke pertokoan itu Pak. Nah, jadi nanti dari pihak TNI dan Polri dan termasuk BPBD menjemput mereka ke tempat yang aman. Nah, jadi itu deh untuk informasinya. Iya, jadi seperti itu Pak ya. Berarti kalau misalnya sebelum ada tanda-tanda yang seperti Bapak infokan tadi, itu bagi masyarakat mungkin jangan panik dulu ya Pak ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin Roza ada yang ditambahkan lagi? Enggak ya. Nah, buat ya ini siapa tadi namanya? Pakai mic-nya deh. Ajul Ikram. Ajul Ikram. Silakan Ajul untuk pertanyaannya. Ajul mungkin pakai mic-nya ya. Iya, silakan. Jadi gini Pak, saya ingin menanyakan sebenarnya bukan masalah daerah lagi. Jadi termasuk ke dalam masalah nasional. Mengapa kejadian kebakaran hutan itu bisa terjadi berulang-ulang kali? Tidak mesti di Aceh, melainkan di Kalimantan,
di Riau itu mengapa bisa terjadi berulang-ulang? Apakah sosialisasi terhadap masyarakat sekitar juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya? Dan bagaimana apakah yang harus kami lakukan sebagai generasi muda untuk setidaknya dapat mencegah kebakaran hutan agar tidak terjadi berulang kali dan tidak mengurangi luas hutan Indonesia yang juga merupakan sebagai paru-paru dunia. Ya, sekalian pertanyaannya. Jadi masalah kebakaran hutan, memang kalau kita lihat pas udara panas langsung kebakar ya. Jadi karena di daerah kita ini Pak, kalau kebakaran hutan, yang terbakar itu di bawah, ya, di bawah. Jadi kalau panasnya minimal sekitar 30 lebih, karena kalau bekas kebakaran hutan itu, yang di bawah itu nggak padam, apinya tidak padam. Keluar panas sedikit, naik lagi apinya. Jadi antisipasinya kalau kita melihat ada yang orang bakar, kita larang. Kalau misalnya kita bilang dilarang pun payah, karena untuk pemerintah sudah ultimatum bahwasanya yang membakar lahan akan dikenakan denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan penjara 5 tahun. Ya, tapi nggak ada jera juga. Tetap mereka membakar karena kita bukan dari dulu memang kalah memang harus dibakar. Nah, jadi untuk kita sebagai generasi, misal kita melihat ada kebakaran hutan, ada yang orang membakar-bakar, coba kita larang aja Pak. Kalau Bapak nggak bisa ngelarang, telepon ke kami ya 0655 755 1413. Pak, di sini Pak ada orang mau membakar hutan, kami langsung tuju. Nah, sebab bukan apa ya, langsung ke polisi boleh, ke TNI boleh. Nah, jadi masalah kebakaran hutan ini memang kalau kita bilang, kalau kita larang Pak, kita larang di sini yang dibakar ujung lagi Pak. Jadi nggak habis-habis. Jadi kenapa terjadinya seperti kemarin ini, kita udah banyak sekali. Jadi kalau api itu Pak, kalau udah membakar, payah padamnya. Ya, udah kita padamkan, asapnya naik. Terus jangkauannya pun jauh sekali. Kadang kita nggak bisa untuk menyiram ke lokasi Pak ya. Makanya kita pakai helikopter kemarin. Nah, jadi termasuk rekan kami juga Pak ya, pingsan karena terhirup asap. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa kan, misalnya banyak asapnya itu kain itu dibasahkan, kita taruh aja sini. Jadi kainnya dibasahkan, jangan nggak dibasahkan ya, kain dibasahkan, taruh aja, tutup aja. Kalau nggak ada masker, nah itu ya. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Mungkin berbicara tentang yang dijelaskan tadi sama Bapak Masyuri terkait tentang karhutla ini, yang memang kemarin itu kita hampir ada 1 bulan ya Pak kita mengalami karhutla ini ya. Nah mungkin memang salah satu kendalanya ini masih dari diri masyarakat sendiri ya Pak ya. Bukan kurang sadar sih, kayak apa ya, seperti yang Bapak katakan, sudah dilarang tapi masih melakukan gitu ya. Nah, kita berharap juga kepada masyarakat dan terutama adik-adik di sini nih, seperti yang Bapak Masuri tadi katakan, mungkin bisa memperingatkan nanti ya, jangan melakukan yang namanya pembakaran sampah sembarangan. Oke. Baik. Dan juga jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 1 di frekuensi 9700 MHz. Dan juga Pro 2 di frekuensi 90,3 MHz. Karena kita ada program Kentongan dan siarannya se-Indonesia. Se-Indonesia siarannya. Jadi nanti kalian bisa dengar, setiap dengar itu ada topik yang dibahas seputar tanggap bencana ya. Jadi Nanda juga tahu kalau misalnya kita lagi ada asap itu kita harus basahin kain, itu taruh di bawah-bawah pintu, di ventilasi udara, jadi asapnya itu diserap oleh kain tersebut, jadi kita di dalam tetap fresh. Oke? Jangan lupa untuk dengerin, berapa tadi frekuensi Pro 1? 97 MHz dan juga Pro 2? Oke. Baik, kita lihat dulu dong, SMA 1 RRI, kami bisa, pasti bisa. RRI luar biasa. Kita apresiasi untuk yang di depan. Ada siapa namanya? Rauza dan Razul Ikram. Aku mau tanya dong sama Rauza, kamu tahu nggak berapa frekuensi RRI Pro 1? Frekuensinya 97,00 F. Bahasa.
MHz. Kalau misalnya 90,3 itu apa? Itu frekuensi Pro 2. Oke, ya udah deh kalau gitu ya. Kita apresiasi untuk Maisara. Sawer. Nah, ayo tadi nggak berani Kita yang maju sawer. nih. Gak apa-apa, tahun depan lebih banyak depan ya. lagi ya. Buat Makasih ya, Rosa. Rauza. Terima kasih, Dan Rosa. juga untuk siapa tadi? Ajul Ikram. Ajul Ikram, frekuensi Pro 2 berapa sekali lagi? Pakai mic ya. 90,3. 90,3. Jangan lupa dengerin setiap hari Dengerin ya. Kalau lagi belajar jangan ya. Thank you. Silakan kembali ke tempat. Oke, silakan Rosa dan Ajul kembali ke tempat. Alright, Bapak Masuri, terima kasih Terima kasih, sudah hadir Bapak. bersama kami dan Ya. juga semua yang sudah hadir, adik-adik juga semua beserta semua guru-guru yang sudah hadir. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lain kali nanti diundang lagi Bapak Masurinya dalam bentuk Ya. yang lain, lebih dalam lagi sosialisasinya terhadap anak-anak tanggap bencana. Karena kenapa kita Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan selalu dalam keadaan kita bencana terus. Jadi mau nggak mau kita harus terima. Jadi kita bagaimana cara kita menanggapinya, ya kan? Kan nggak mungkin kita pindah ke Singapura atau ke Los Angeles, Texas, nggak mungkin kan? Jadi makanya kita tetap di sini, tapi kita tahu seperti apa cara kita menyelamatkan diri dan keluarga kita, oke? Iya. Dan nggak terasa ya, kita sudah di penghujung acara ini. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman di sini dan juga sahabat kreatif yang di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz. Oke, dan jangan lupa juga buatnya kalian yang pengguna iOS serta Android, download aplikasi RRI Playgo. Kalian bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 se-Indonesia. Dan kalian bisa tonton apa yang kalian dengar di handphone tersebut ya, di handphone kalian masing-masing. Terus kalau misal kalian pengguna UCTV dan segala macam, kalian bisa nonton RRI Net di channel 130 atau 125. Oke? Nanti kadang-kadang jumpa saya di situ, jangan kaget. Saya berbeda aslinya sama di TV. Di TV jauh lebih kinclong loh sebenarnya ya. Iya, nah jadi jangan lupa nih buat adik-adik, pasti semuanya pada punya smartphone dong ya. Jadi ini juga salah satu mungkin mendownload RRI Playgo, juga salah satu mungkin bijak dalam menggunakan sosial media. Karena dengan kalian punya aplikasi tersebut, ya kalian akan semakin menambah wawasan ya. Bukan hanya di daerah kita sendiri tapi di seluruh Indonesia. Jadi kalian tahu berbagai budaya yang ada di seluruh Indonesia itu hanya dengan RRI Playgo. Oke, dan yang bertanya tadi sudah sahabat kreatif juga nggak tahu tadi berapa nominalnya ya. Tadi ada uang jajan sedikit tadi yang sudah bertanya. Maisara dan juga siapa tadi namanya? Rosa ya. Rosa dan Ajul Ikram. Ya, terima kasih sudah bertanya tadi. Sudah dapat 50.000 ya. Oke, nanti potong pajak 25 untuk Kananda ya. Aduh, Kananda. Bercanda, aku kan suka bercandanya. Oke, kita mau closing. Silakan adik-adik, ada yang mau disampaikan? Host? Udah cukup nih kayaknya pada kepanasan. Oke, kesan dan pesannya dong untuk Pro 2 Agustus School. Untuk kedepannya semoga semakin sukses selalu dapat mengeluarkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Dari Devi, dari Julia. Dan semoga bisa dapat dan Iya, Gina lanjut. Dan bisa Ya Allah. datang-datang ke sekolah-sekolah lain. Iya. Generasi-generasi muda akan paham terhadap bencana sosial. Amin. Bang Nanda memang kalau nama susah hafal karena setiap hari Kenapa? ketemu dengan banyak orang, tapi kalau muka-muka kalian selalu di hati semuanya. Oke, nah untuk kita ada sesi nyanyi nanti terakhir, ya, dan sesi juga untuk terakhir. guru-guru semuanya nanti Nanda tunggu kalau ada talent-talent di sini karena kan kita nggak bisa habis bahas hari ini. Kemarin ada yang debat bahasa Inggris juara nasional dan segala macamnya. Nanda tunggu di studio nanti ya, dikirim aja narasumber yang pengen diekspos, yang pengen kita bahas di radio. Nanti kita ketemu di studio ya. Oke, kita ketemu di studio yang talent-talentnya yang bagus, yang berprestasi dan segala macamnya. Nanti kita siaran bersama. Oke. Ada lagi Kak Ici yang mau disampaikan? Jangan lupa tahun depan. Di sini juga ada sedikit informasi bintang radio ya. Nah, jadi untuk kalian nih yang punya bakat menyanyi, daripada sering nyanyi di kelas ya nggak? Atau nyanyi di kamar mandi, mending nanti kalian bisa menunjukkan bakat kalian di acara bintang radio. Dan itu acaranya nasional loh. Dan sekarang sedang berlangsung di Batu Malang. Dan kalian bisa nonton di RRI Net yang tadi Abang Nanda bilang. Sekarang lagi seleksi untuk dari Mawalabo, perwakilannya ada Kak Nirmala atau Kak Nurmala ya. Nurmala dan Bang Roli. Kalian tahu Bang Roli? Oh,
my God. Gak tahu ternyata mereka. Makanya harus nonton Iya. biar kalian tahu. Mereka sekarang lagi seleksi nih. Doakan semoga Melabuh jadi juara ya. Perwakilan dari Aceh Barat. Jadi jangan lupa nanti untuk kalian untuk mengikuti ajang Bintang Radio ya. Kita tunggu. Oke, Gina dan Mawar, mungkin sekalian kita closing juga untuk selanjutnya. Kita serahkan ke mereka aja yang closing. Oke, Silakan. langsung aja. Gak apa-apa. Bilang Oke deh. panggil temennya, abis itu bilang Iya. langsung pamit undur diri. Panggil temennya. Panggil temannya dulu. Untuk closing kita kali ini, kita kembali saksikan performance-nya dari Sri Amalia. Kita beri tepuk tangan untuk Sri Amalia. Dan kami selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Mawar Safriani. Dan saya Gina Jobiwarma Caniago. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat kreatif yang di rumah yang sedang mendengarkan kita melalui frekuensi 90,3 MHz ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan lagu terakhir dari Sri Amalia. Nah, ya tadi juga yang pastinya terima kasih juga buat teman-teman di sini, buat bapak-bapak yang sudah hadir juga ya di SMA Negeri 1 Melabuh. Walaupun cuacanya makin panas, sepertinya masih semangat, tapi semangatnya sudah berkurang nih ya. Oke, ini kita lagi cek sound ya. Lagi cek sound dulu nih. Persiapan oleh Sri Amalia yang nanti akan membawakan satu lagu. Kira-kira lagunya lagu apa ya? Lagu Aceh ya. Oke. Hokar Rajalun. Hokar Rajalun. Oke, jadi penasaran nih seperti apa nanti lagunya. Oke, mungkin nanti setelah perform darinya Sri Amalia, nanti kita akan foto bersama ya. Foto bersama adik-adik itu juga. Ya, jadi adik-adik nanti kita foto bersama ya sebagai dokumenternya. Jadi untuk kalian jangan pada bubar dulu nih, sabaran sebentar lagi nggak lama. Ya. Nah, dan juga teman-teman di sini buat kalian ya jangan lupa juga dengerin terus Pro 2 FM karena di Pro 2 itu banyak banget loh programnya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya kan. Nah, jadi kalau program di Pro 2 itu dari hari Senin sampai hari Jumat, siangnya itu kita ada request. Nah, jadi kita requestnya ini mungkin sedikit berbeda ya dari yang lainnya. Kalau request itu ada sesi lagu-lagu Indonesia, ada lagu-lagu mancanegara. Jadi kalian bisa nge-request deh lagu-lagu apa yang kalian suka juga bisa gitu ya. Oke, udah siap? Oke, langsung saja ini dia persembahan lagu darinya Sri Amalia. Endah tugu tanya urmu tua, lupa jende Allah atuh rungodonya. Aceh munia cepat nambah dalam sejarah menang calita. Endah tugu tanya urmu tua, lupa jende Allah atuh rungodonya. Aceh munia cepat nambah dalam sejarah menang calita. Beda bukan dalam sama dua, turunan megah meriri wangsa. Ujangan masyarakat kembang, turunan megah dari Yusraja. Ela melahen, ela melahen,
Operator, setelah
besok lagi. Doain aja bulan 12 udah terbang ke lidah nanti. Baik, terima kasih Bapak. Kita foto bersama dulu. Masih ada Bapak Khairul Asmadi juga di sini. Masih ada Bapak Khairul, masih ada Bapak Hanan juga, terus Bapak Kepala Sekolahnya Pak Muklis, Pak Masudi, Bapak juga oh ya, Ahmad Syah, silakan. Tolong teman-teman panitia di setting kayak gimana fotonya, tolong silakan biar cepat. Guru-gurunya juga ntar kita foto bareng yuk. Adik-adik yang mau foto bareng juga nanti silakan ya. Ada background kostum-kostumnya silakan nanti buat yang mau foto bareng. Iya, ini coba dulu ya. Coba dulu pas Nanda bilang RRI, ibu-ibu dan bapak-bapak bilang kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Dua-duanya tangannya Bu. Pasti kami bisa, RRI. Oke, kita tes dulu. 1, 2, 3. RRI kami bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Itu tes ya. Keluar suara ya, Bapak, mohon maaf ya disuruh-suruh ya Ibu dan Bapak ya. Sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. RRI. Terima kasih Ibu-ibu.